The next agenda is special speech and Mau'idah Hasanah by Mr. Dr. Haji Muhajir SPD MAG as the Chief of Kemenak Jombang. Time is yours. Ayuhal hadirun, al-an sanasma'u kalimatu raisi wizarati syu'unid diniyah Jombang Dr. Haji Muhajir SPD MAG yatakarramu ziyadatuhu maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Hadratul kiram, para kiai, para bunyai, para alim, para sesepuh sepuh yang saya hormati, Pak Pengawas Madrasah Dilungan Kecamatan Kudu, Pak Setu, yang saya hormati Forkopimcam Kecamatan Kudu, panggil Pak, dari Dandami, dari Polsek, dari Camat, yang saya hormati Pak Kepala Min 5 Jombang, Pak Kodirin, beserta jajaran pimpinan para waka, yang saya hormati dari KUA Kecamatan Kudu, Bapak Ibu wali murid serta anak sekalian yang berbahagia. Pertama tentunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini dengan masih sabar mengikuti kegiatan wisuda purna siswa dan wisuda ummi gitu ya. Wisuda Quran dengan menggunakan metode ummi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya salawat serta salam juga tetap terlimpahkan ke hadrat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Bapak sekalian dan asli yang diwisuda, tentunya kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang menyampaikan selamat dan sukses untuk seluruh anak-anak yang diwisuda baik dari RA maupun dari Min 5 Jombang. Selamat dan sukses, mudah-mudahan ilmu yang telah kalian dapatkan selama menuh pelajaran di RA dan di MI Negeri 5 ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantarkan kesuksesan kebahagiaan kalian tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, senang rasanya ketika tadi kita menyaksikan bahwa putra-putri kita diwisuda Al-Qur'annya. Di Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya, mengajarkannya. Jadi ketika jenengan para bapak ibu wali murid menyekolahkan putra-putri jenengan di lembaga ini, di RA dan di Min 5 ini, maka jenengan itu sama dengan mengantarkan putra-putri jenengan menjadi orang yang mulia, menjadi sebaik-baik manusia. Karena Rasulullah sudah mengendikan seperti itu. Jenengan mengantarkan putra-putri jenengan. Kan remen nggih, Bapak sekalian. Jenengan remen mboten ketika putra-putranya menjadi orang-orang yang mulia. Remen. Di ketika jenengan menyekolahkan putra-putri di sini di lembaga ini itu pas. Karena jenengan mengantarkan putra-putri jenengan menjadi orang-orang yang mulia. Mulia di dunia juga mulia di akhirat. Tentunya sekali lagi mudah-mudahan putra-putri jenengan yang disekolahkan di lembaga ini nanti benar-benar bisa meneruskan apa yang sudah didapatkan di Min 5 ini di jenjang berikutnya. Kalau yang RA, berapa orang yang diwisuda RA Pak Ibu? Berapa? 34. Nanti masuk langsung ke Min 5 semua ya? Ya, 70%. Kenapa kok 70%? Ya, ngapunten kalau saya nyarankan jenengan yang lulus dari RA diteruskan ke Min saja.
Karena jangan sudah melihat tadi prestasi anak-anak. Jangan apa nggak pingin putra putrinya itu jadi anak-anak yang bacaan Al-Qur'annya bagus, yang oleh Rasulullah disebut sebagai sebaik-baik manusia. Jadi kalau jenengan ingin menyekolahkan putra putrinya yang lulus RA ini, langsung ke Min 5 saja, jangan ke tempat yang lain. Supaya di bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian nanti juga mendapatkan ilmu yang lengkap. Kalau sekarang begini, saya terima kasih pada Bapak Ibu Wali Murid yang telah menyekolahkan putra-putrinya di Min 5. Kenapa? Karena begini Bapak sekalian, ada beberapa alasan kenapa kok memilih madrasah dibandingkan yang lain. Kami yang di madrasah itu telah berkomitmen untuk mengantarkan putra-putri panjenengan agar memiliki prestasi-prestasi di madrasah. Kami berkomitmen minimal 5 prestasi yang akan kami antarkan ketika putra-putri jenengan disekolahkan di madrasah. Kami menyebutnya dengan panca prestasi madrasah. Pertama adalah prestasi di bidang akhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak terpuji. Ini memang tidak ada lombanya, tidak ada olimpiade sopan santun, nggak ada. Musabakoh, akhlak terpuji nggak ada. Tetapi bisa dirasakan. Orang tua bisa merasakan, wali murid bisa merasakan, bapak ibu guru bisa merasakan, masyarakat juga bisa merasakan bahwa putra-putri kita yang belajar di madrasah, kami yakin insya Allah akhlaknya lebih mulia, akhlakul karimah, akhlak terpuji dibandingkan dengan ketika tidak sekolah di madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami siap mengantarkan putra-putri penjenengan untuk memiliki prestasi di bidang keagamaan. Kalau ini masih ada lomba-lombanya. Kita mengenal ada musabakoh hifdzul Quran, lomba menghafalkan Al-Quran. Ada musabakoh tilawatil Quran MTQ. Ada musabakoh syarhil Quran, lomba mensyarahi Al-Quran. Ada lomba pemilihan dai kecil, pildacil. Ada lomba pildade, apa? Pemilihan dai gede. Jadi ada lomba-lomba saja kalau ini bisa dilombakan. Dan banyak anak-anak di Min 5 ini yang punya prestasi di bidang itu banyak. Ya. Yang ketiga prestasi di bidang sains dan teknologi. Kalau ini banyak banget ajang kompetisinya. Di madrasah ada namanya KSM, kompetisi sains madrasah. Di dinas pendidikan ada OSN, Olimpiade Sains Nasional. Banyak banget juga putra-putri madrasah, siswa-siswi madrasah yang meraih penghargaan di bidang sains dan teknologi ini. Yang keempat, prestasi di bidang bahasa dan budaya. Tadi kita mendengarkan ada adik kita, anak kita MC ini ngomong dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kelas berapa ini? Kelas 4 dan 5. Ngapunten Bapak sekalian, ibu-ibu yang wali murid RA ini loh, anak kelas 4 dan 5 bahasa Arabnya sudah bagus, bahasa Inggrisnya sudah bagus. Ini nggak pingin tak putra pengen pintar bahasa Inggris, bahasa Arab seperti ini. Diajarkan di sini, jadi luar biasa. Prestasi di bidang bahasa budaya kita antarkan. Yang kelima, prestasi di bidang olahraga dan seni. Jadi luar biasa. Insya Allah nanti kontingen Porseni Kabupaten Jombang akan mengikuti ajang Porseni MI tingkat Jawa Timur di Banyuwangi bulan Oktober. Sudah ada Porseni di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nanti akan ada Porseni di tingkat Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Jombang bisa meraih juara umum. Amin ya rabbal alamin. Minimal itu. Minimal kita akan mengantarkan putra putri panjenengan yang sekolah di madrasah memiliki 5 prestasi itu. Belum prestasi yang lain, ini prestasi yang lain seperti lancar membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, itu prestasi-prestasi yang lain. Tapi di bidang yang lain tadi yang saya sampaikan, minimal 5 prestasi kami akan bisa mengantarkan. Makanya ketika jenengan yang wali murid RA, monggo, kalau tadi masih hanya 75%, nanti kalau bisa semuanya yang lulusan RA didaftarkan di Min 5 Jombang. Yang lulusan dari Min 5, karena di sini juga ada MTSN,
Silakan nanti teruskan ke jenjang MTSN-nya, MTSN 18. Monggo, karena nanti biar berkelanjutan. Pendidikan putra putrinya biar berkelanjutan. Bapak sekalian, kalau kita tiap hari itu diajarkan untuk membaca doa sapu jagat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya kan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak mandek di situ, tetapi diteruskan wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Artinya apa Bapak sekalian? Ketika jenengan menyekolahkan putra putri jenengan di madrasah, maka ikhtiar batin yang tadi kita baca doanya akan ditunjang dengan ikhtiar zahir, membekali putra putri kita agar memiliki bekal hidup yang lengkap, tidak hanya untuk sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Rasulullah pernah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan yang baik, kebaikan di dunia, sukses di dunia, maka dia harus punya ilmunya. Waman aradal akhirah, yang ingin sukses bahagia di dunia juga harus memiliki ilmunya. Yang ingin sukses di dua-duanya, sukses di dunia akhirat, juga harus memiliki ilmu kedua-duanya. Di madrasah kita itu diberikan bekal yang lengkap. Kalau pelajaran umumnya agar anak-anak sukses di dunia, yang diajarkan di madrasah itu sama persis dengan yang diajarkan di luar madrasah. Jadi seandainya di MTS ada IPA, ada IPS, ada matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, maka itu juga sama persis yang diajarkan di madrasah kita. Yang membedakan apa? Di madrasah kita itu diajarkan tidak hanya pendidikan agama Islam satu pelajaran, tapi ada akidah, akhlak, ada Al-Quran, hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa surga. Bahasa Arab itu bahasa surga, Bapak sekalian. Karena di hadis itu pernah disebutkan bahwa nanti ketika kita masuk surga, ngan purun buatan masuk surga. Purun buatan. Di surga nanti itu bahasanya hanya bahasa Arab. Nah, jangan tidak bekali putra peninggalan bahasa Arab, nanti kalau di surga nggak bisa ngomong nanti. Kalau di madrasah lengkap, bahasa Arabnya diajarkan. Dan saya yakin ketika saya berdiri di sini, yang di depan saya ini semuanya insya Allah penghuni surga. Kok yakin? Ya. Karena ketika dengan sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak ada yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Takbiratul ihramnya tetap berbunyi Allahu Akbar. Kan nggak diterjemahkan Allah Maha Besar, betul nggih? Ketika Al-Fatihah juga tetap Bismillahirrahmanirrahim. Betul diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atau bahasa Jawa miwiti ingsun kelawan nyebut asma Gusti Allah, betul. Semuanya bahasa Arab. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak sekalian, ketika jenengan sekali lagi menyekolahkan putra putri jenengan di madrasah, di MI, di madrasah sanawiyah, maka ikhtiar batin yang tadi kita baca doanya sapu jagat itu ditunjang dengan ikhtiar zahir, menyekolahkan putri panjenengan, membekali putra putri panjenengan dengan pendidikan yang lengkap untuk bahagia sukses di dunia, juga sukses bahagia di akhirat, yaitu dengan sekolah di madrasah. Dengan demikian kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan ikhtiar zahir yang sudah ditunjang dengan ikhtiar batin ini akan mengantarkan kebahagiaan, kesuksesan putra putri kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bapak sekalian, saya berpesan kepada anak-anak yang sudah lulus, sudah diwisuda kelas 6 ini, setelah ini dan seterusnya,
kan harus bertekad menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jangan sampai putus sekolah, jangan sampai berhenti sekolah, tidak meneruskan ke jenjang berikutnya. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu akan dikenang selamanya, tidak akan pernah mati. Kita lihat contoh proklamator kita, Bung Karno, Bung Hatta, meskipun sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang namanya masih dikenang. Kita lihat tokoh-tokoh yang dari Jombang, ada Mbah Hasyim As'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Bisri Sansuri. Meskipun beliau sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, namanya tetap dikenang sampai sekarang. Gus Dur juga begitu, masih dikenang sampai sekarang. Kenapa? Karena ada nazoman di ta'lim itu kan, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimi. Orang yang berilmu itu hayyun, tetap hidup, khalidun selamanya, ba'da mauti, setelah dia meninggal dunia. Wa awsaluhu tahta turabi ramimi, meskipun tulang belulangnya, jasadnya telah hancur ketika dikubur itu, tapi tetap hidup, seakan-akan tetap hidup karena ilmunya. Makanya saya pesan kepada anak-anak yang telah lulus dari kelas 6, yang lulus dari RA, silahkan diteruskan pendidikannya terus sampai nanti kalian menjadi orang-orang yang benar-benar pinter, punya pengetahuan yang cukup untuk bisa sukses, survive, bertahan hidup di dunia yang semakin lama semakin tidak mudah ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk sekalian. Mudah-mudahan sedikit ada guna dan manfaatnya, karena ini masih ada proses wisuda berikutnya. Sekali lagi mudah-mudahan putra-putri kita sukses, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.